Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak sekalian? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Dan tentunya kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Baik, kita lanjutkan materi hari ini masih tentang produk kreatif dan kewirausahaan dengan submateri tentang perakitan produk untuk kelas 12 ya, teknik instalasi tenaga listrik oleh saya Muhammad Irfan SPD. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama memahami prinsip perakitan, memahami metode perakitan, menganalisis sistem perakitan, dan mengetahui prosedur perakitan. Ya, baik, kita lihat dulu video berikut ini. Jadi video ini adalah video tentang proses perakitan dari sebuah lampu LED ya, yang ada di beberapa di luar negeri ya. Kayaknya kalau tidak salah ini di India. Ini proses perakitannya. Kita bisa lihat sendiri. Ini masih sifatnya dikerjakan semi manual ya. Jadi dikerjakan oleh manusia dan tentunya menggunakan alat ya. Kemudian kita lihat prosesnya. Ini proses, ini bagian dari proses perakitan. Ya, seperti itu. Ya, kemudian dipasang. Ya, ini bagian lampu ya. Ini lampu LED yang akan dibuat. Ya. Ya, dipasangkan, jadi sudah ada memang alatnya yang dipasang, kemudian tinggal dipasangkan di bagian yang sudah diterapkan sebelumnya. Saya percepat saja sedikit ya. Ini juga proses solder ya. Langsung dipasang tadi di solder, kemudian ini diuji ya. Jadi sudah ada lampu LED yang terpasang di situ ya. Kemudian ini untuk fittingnya dipasangkan ya, ya dipasang ya. Oke ya, ini tadi bagian dari solder ya. Ini bagian lampunya ya, kacanya lah, tapi ini tinggal dipasang saja, bukan lagi kaca ya, kayak plastik sebenarnya ya, tinggal dipasang saja ya. Itulah proses perakitannya. Baik, kita lanjut. Kita harus tahu apa itu prinsip perakitan. Jadi perakitan adalah proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Ya, seperti kita lihat tadi proses perakitan dari lampu LED ya, mulai dari bahan-bahannya, kemudian selanjutnya diuji coba sehingga mempunyai fungsi tertentu. Jadi fungsinya adalah untuk sebagai lampu penerang tentunya ya. Jadi kumpulan atau beberapa bagian komponen yang disusun ya, sehingga bisa dia berfungsi. Jadi perakitan juga dapat diartikan sebagai penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Jadi kalau bukan pasangannya tentunya tidak bisa akan terpasang. Jadi memang didesain sedemikian rupa bahwa ini ketika dikasih pasangkan ini pas dengan ini, seperti itu ya. Itulah perakitan produk. Selanjutnya metode perakitan. Jadi metode perakitan itu ada dua. Yang pertama itu metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen ya. Jadi yang pertama ada namanya metode cascade atau cascade. Kemudian yang kedua metode keseimbangan. Yang ketiga adalah metode bongkar pasang atau istilahnya knockdown ya. Metode cascade ini ya adalah metode yang digunakan metode perakitan antar komponen dengan cara langkah yang
berurutan ya. Jadi misalnya ininya dulu ya, baru yang ini lagi dipasang. Jadi dia berurut 1, 2, dan 3 dan seterusnya ya. Kemudian metode keseimbangan, yang kedua ini metode keseimbangan, yaitu perakitan merupakan proses penyambung komponen dengan menggunakan spot welding ya. Jadi perakitan ini biasanya seperti kayak las ya, digunakan untuk penyambungan pelat-pelat tipis ya. Jadi harus diseimbang, jadi tidak boleh ada yang rendah lasnya, kemudian lainnya tebal dan sebagainya. Itu contohnya. Kemudian metode bongkar pasang. Jadi metode bongkar pasang bertujuan untuk memudahkan dalam mobilitas atau transportasi, kemudian memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam. Jadi memang ada alat-alat itu yang bisa dibongkar pasang ya. Jadi setelah dipasang ya, bisa juga mungkin kayak baut atau dan sebagainya yang dipasang kembali. Jadi ketika dipindahkan ke tempat lain bisa dipasang kembali seperti itu. Itu namanya metode bongkar pasang. Selanjutnya metode yang kedua ditinjau dari sifat komponennya, yaitu metode perakitan yang dapat ditukar-tukar ya, seperti itu. Kemudian perakitan dengan pemilihan ya. Dengan pemilihan maksudnya adalah kita bisa menyandingkan, oh ini pasangannya dengan ini. Biasanya kalau motor atau ini pokoknya sesuai dengan nilainya itu bisa dipasangkan. Kemudian perakitan yang ketiga, perakitan secara individual ya. Perakitan secara individual berarti ini harus secara sendiri-sendiri ya. Selanjutnya sistem perakitan. Sistemnya ada dua, perakitan secara manual, yaitu prosedur secara konvensional atau secara manual tentunya menggunakan secara tradisional ya, menggunakan tenaga manusia ya, tanpa adanya campur tangan atau menggunakan peralatan mesin. Kemudian yang kedua, sistem perakitan yang kedua adalah perakitan otomatis, yang dikerjakan dengan sistem otomatis gabungan antara mesin dan elektronik. Biasa orang sebut istilah mekatronik, mekanik dan elektronik seperti itu. Ini tentunya sudah skala besar ya. Kalau sudah perakitan otomatis biasanya menggunakan alat mesin. Kemudian prosedur perakitan yang diperlukan adalah satu, persiapan semua alat dan bahan dan sebagainya, SDM-nya dan sebagainya ya, itu perlu dipersiapkan. Kemudian setelah itu langsung actionnya atau pelaksanaannya dikerjakan ya, dikerjakan, dievaluasi dan sebagainya. Pelaksanaannya bagaimana, uji cobanya. Kemudian tentunya adalah prosedurnya adalah menyelesaikan perakitan tersebut. Dia harus sampai betul-betul tuntas dalam pengerjaannya. Oke. Sumber yang saya ambil dari buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan Teknik Translate Mekanik Listrik kelas 12 penerbit Andi Yogyakarta. Kemudian saya ambil juga dari modul Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK 12 dari tim MGMP. Kemudian link dari YouTube tentang proses assembling sebuah lampu LED. Oke, seperti itu materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe video ini supaya bisa mendapatkan informasi video atau materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.